Halo sahabat Akurat, terima kasih sudah datang di channel Software Akurat Online. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana software akuntansi Akurat Online digunakan untuk pencatatan pembukuan perusahaan dagang. Untuk trial software Akurat Online, silahkan request di link yang ada di deskripsi video atau dapat menghubungi saya di nomor 0852 1926 8059. Oke sahabat Akurat, ini tampilan dari software Akurat Online. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan daftar dengan klik akun baru. Karena saya sudah terdaftar, saya langsung login saja ke dalam Akurat Online. Setelah masuk, ini ada pilihan database. Kalau misalnya teman-teman belum buat database, bisa langsung klik tanda plus untuk membuat database baru. Nah, karena saya sudah ada database, saya tinggal klik database yang saya punya. Maka otomatis akan membuka jendela baru database Akurat Online. Ya, saya sudah masuk di dalam database perusahaan di Akurat Online. Jadi bagi pengguna Akurat Online, sebelum melakukan transaksi, pastinya kita harus memasukkan master data terlebih dahulu. Contoh master datanya adalah item persediaan barang dan jasa yang kita jual. Ya, ini master data persediaan barang. Data selanjutnya adalah daftar pelanggan yang dapat dilihat dari menu penjualan pelanggan. Ya, dan ini daftar pelanggan. Lalu data master selanjutnya daftar pemasok yang dapat dilihat dari menu pembelian, pemasok. Daftarnya ada di list warna hijau ini. Ini daftar pemasok. Lalu daftar aktiva tetap. Ya, di list yang hijau ini daftar aset tetap di sini karena masih kosong. Lalu yang terakhir adalah akun perkiraan. Ya, ini daftar akun-akun perkiraan yang akan digunakan untuk membuat laporan keuangan perusahaan, terutama perusahaan dagang. Untuk ilustrasi transaksi, saya coba dari menu transaksi pembelian. Yang dilakukan dari menu pembelian, faktur pembelian. Ya, pada jendela baru faktur pembelian, pilih vendornya, lalu masukkan nomor invoice vendor, lalu pilih item yang kita beli. Contoh AC Samsung, masukkan kuantitinya 5, masukkan harga belinya, contoh 1 juta, lalu klik lanjut. Lalu pilih item selanjutnya, contoh AC Sharp, kuantitinya masukkan 2 misalnya, lalu masukkan harga pembeliannya, misalnya 900.000, lalu klik lanjut. Nah, untuk itu kita bisa cetak transaksinya atau bisa simpan, bisa langsung disimpan. Ya, ini preview dari faktur pembelian. Kalau mau cetak tinggal dicetak atau bisa langsung ditutup. Nah, untuk transaksi yang sudah kita input dapat dilihat di list di faktur pembeliannya. Dan ini transaksi-transaksi faktur pembelian yang sudah kita input, ya, baik yang baru ataupun yang sebelumnya. Nah, laporan pembelian dapat dilihat dari laporan.
daftar laporan, laporan pembelian. Di sini ada pembelian per barang. Nah, ini kita bisa filter tanggalnya, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa transaksi pembelian yang kita lihat. Nah, pada saat menginput faktur pembelian, otomatis juga akan mencatat hutang usaha yang dapat dilihat dari menu laporan, daftar laporan, laporan hutang, dan ini faktur belum lunas. Nah, ini laporan hutang usaha yang diinput dari faktur pembelian. Secara otomatis akan mengupdate laporan keuangan perusahaan. Contoh di sini ada neraca. Nah, ini akan mengupdate nilai persediaan ataupun mengupdate nilai hutang usaha di neraca perusahaan. Ilustrasi transaksi berikutnya adalah ilustrasi transaksi penjualan yang dapat dilakukan dari menu penjualan, faktur penjualan. Pilih nama pelanggannya, contoh PT Indojaya Makmur, lalu pilih item barang yang akan kita jual. Masukkan harga jual, contoh harga jualnya 2.300.000. Lalu lanjut, lalu pilih item barang berikutnya, contoh aksesoris. Masukkan harga jualnya, lalu klik lanjut. Nah, untuk mencetak sales invoice, klik cetak, lalu klik lagi cetak. Dan ini tampilan sales invoice-nya. Dan di sini bisa dicetak ya, atau bisa ekspor ke Excel ataupun PDF. Untuk tutup preview sales invoice, klik tutup. Ya. List dari faktur penjualan yang sudah kita input bisa lihat di list hijau di sini. Dan ini faktur penjualan yang kita tadi input. Pada saat kita menginput faktur penjualan, maka otomatis juga akan mengupdate laporan piutang usaha yang bisa dilihat dari menu laporan, daftar laporan, laporan piutang, lalu pilih laporan faktur belum lunas. Sampai dengan hari ini sales invoice yang belum lunas, dan ini faktur yang belum lunas. Pada saat input faktur penjualan juga otomatis akan mengupdate neraca perusahaan yang dapat dilihat dari menu laporan, daftar laporan, laporan keuangan. Di sini ada neraca, kontrol, dan neracanya sampai dengan tanggal hari ini. Lalu klik tampilkan. Pada saat faktur penjualan tadi otomatis mengupdate laporan piutang usaha di neraca, ataupun mengupdate nilai persediaan. Laporan laba rugi bisa dilihat dari menu laporan, daftar laporan, laporan keuangan. Lalu di sini ada laporan laba rugi standar. Laporan laba rugi kita bisa filter dari tanggal, contoh dari tanggal 1 Februari sampai dengan hari ini tanggal 15 Februari. Kita bisa tampilkan laporan laba ruginya adalah sebagai berikut. Nah, dan ini laporan laba rugi yang dihasilkan ketika kita
menggunakan software Accurate Online. Laporan penjualan dapat dilihat dari menu laporan, daftar laporan, list laporan, lalu di sini laporan penjualan, di sini ada laporan penjualan per barang. Kita bisa filter dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 hari ini, lalu klik tampilkan. Dan ini laporan penjualan yang diinput dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 15 Februari 2021. Berikut siklus transaksi penjualan. Untuk siklus detail menu penjualan akan saya buat di video yang lain ya, di video berikutnya. Ilustrasi transaksi berikutnya adalah pencatatan beban-beban yang dapat dilakukan dari menu kas bank pembayaran. Contoh, kita pilih kas bank, akun bank BCA, lalu kita cari biaya admin, ya, admin bank dan buku cek giro misalnya 15.000. Kalau kita cetak, kita bisa klik cetak di sini, atau kita bisa simpan transaksi tersebut. Untuk melihat pembayaran beban yang kita input, kita bisa lihat di listnya yang warna hijau ini. Nah, di sini ini pencatatan beban-beban yang dilakukan dari menu kas bank pembayaran. Nah, ketika menginput transaksi ini otomatis akan mempengaruhi laporan laba rugi yang dapat dilihat dari menu laporan, daftar laporan, laporan keuangan, laba rugi standar. Nah, ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan Februari 2021. Laporan laba ruginya adalah seperti berikut. Dan ini ada beban listrik, lalu ada beban administrasi bank. Ilustrasi transaksi berikutnya adalah pencatatan pendapatan lain-lain yang dapat dilakukan dari menu kas bank penerimaan. Contohnya pendapatan bunga bank atau pendapatan bunga deposito. Lalu kita pilih akun banknya, lalu pilih akun pendapatannya. Contoh pendapatan bunga deposito, masukkan nominal bunga depositonya, misalnya 1.500.000. Lalu klik lanjut. Apabila ingin mencetak, klik cetak, atau bisa langsung simpan transaksi tersebut. Untuk melihat transaksi penerimaan lain-lain yang sudah kita input, bisa lihat di list yang berwarna hijau. Dan ini ada pendapatan bunga bank yang kita input. Ketika menginput penerimaan lain-lain, maka otomatis akan mempengaruhi laporan laba atau rugi perusahaan yang dapat dilihat dari menu laporan, daftar laporan, laporan keuangan, laba rugi standar. Filter tanggalnya, lalu klik tampilkan. Dan ini akun pendapatan bunga deposito yang sudah di-input di transaksi sebelumnya. Secara otomatis juga akan mempengaruhi neraca perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan neraca, akan mempengaruhi nilai bank perusahaan. Jurnal yang kita input tadi, kita bisa lihat
di transaksinya, lalu lain-lain. Lalu di sini ada rincian jurnal. Bank pada pendapatan bunga deposito. Transaksi transfer antar kas bank dapat diinput melalui menu kas bank, lalu transfer bank. Misalnya kita akan mengisi kas kecil dari akun bank, lalu kita pilih dari kas atau bank mana, bank BCA contohnya, lalu kita pilih kas kecil dan masukkan nominalnya, misalnya 500.000. Lalu simpan transaksi tersebut. Nah, untuk melihat apa yang kita input, ini di list yang berwarna hijau, ini isi kas kecilnya. Jurnalnya kita dapat lihat di sini, ya, buka transaksinya, lain-lain, lalu rincian jurnal. Jurnalnya kas kecil pada Bank BCA. Untuk pembelian aset tetap dapat dilakukan dari menu pembelian, faktur pembelian. Pilih nama vendor, misalnya PT Kita Maju Bersama, lalu masukkan nomor faktur pembelian, misalnya nomor faktur pembelian ini 2562, lalu klik button pembelian aset. Masukkan nama aset yang akan kita beli, contoh motor Vario, kuantitinya 1, masukkan harga pembelian, misalnya kita beli harganya 5 juta rupiah. Jika pembeliannya kena PPN, bisa dicentang PPN, atau misalnya tidak kena PPN, kita bisa uncheck, lalu klik lanjut. Nah, jika ingin menyimpan transaksi tersebut, kita bisa simpan atau kita bisa cetak. Dan untuk proses pembayaran pembelian aset tersebut, klik proses, lalu pilih pembayaran. Pada jendela pembayaran, pilih akun kas atau bank yang digunakan untuk melakukan pembelian aset tersebut, lalu klik button hitungan, lalu simpan atau cetak transaksi tersebut. Ya, pada saat kita sudah melakukan pembelian aset, kita juga harus mendaftarkan di daftar fix asetnya. Ya, dari menu fix aset itu tadi ada aset tetap. Pada list aset tetap di sini ada draft yang harus didaftarkan sebagai aset tetap. Lalu pilih metode penyusutan, misalnya jika aset tersebut akan kita susutkan, misalnya garis lurus. Pilih akun asetnya. Dia akan masuk ke akun aset kendaraan. Lalu pilih akumulasi penyusutan kendaraan dan pilih akun beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan, lalu masukkan nilai umur aset. Misalnya 4 tahun. Untuk nilai sisa abaikan. Pada jendela informasi, pilih kategori aset. Misalnya kita kategorikan sebagai kendaraan, lalu lokasi awal aset, di sini kantor pusat. Lalu simpan transaksi tersebut. Ya, setelah kita simpan daftar aset tersebut, di sini sudah terdaftar, jadi bukan masih dalam bentuk draft lagi, tapi sudah terdaftar. Nah, ketika pembelian aset, pastinya dia akan mempengaruhi posisi neraca perusahaan. Kita bisa lihat dari laporan, daftar laporan, laporan keuangan, dan neraca perusahaan. Saya buka yang skontro, neraca sampai dengan hari ini. Nah, di sini nilai aset tetapnya sudah bertambah ya. Ini nilai aset tetapnya kendaraan, lalu pastinya di kas banknya juga sudah berkurang karena digunakan untuk
pembelian kendaraan tadi. Sahabat Akurat, masih banyak fitur-fitur yang dapat digunakan dari Akurat Online. Salah satunya adalah fitur cabang, lalu ada fitur gaji dan tunjangan, lalu di sini juga ada teman-teman bisa mendaftarkan karyawannya. Lalu juga ada recurring transaksi berulang. Fitur lainnya ada di modul Kasbank, yaitu ada Smart Link e-banking. Nah, jadi untuk detailnya nanti bisa lihat di video selanjutnya. Lalu teman-teman juga di sini ada fitur import transaksi, yang mana teman-teman dapat mengimport transaksi dari marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, JD.id, Lazada, Elevenia, Blibli, import dari Mokapos, atau sahabat Akurat juga bisa mengimport transaksi yang diinput melalui aplikasi Excel. Nah, di sini sudah ada fitur untuk mengimport transaksi dari Excel. Laporan keuangan yang dihasilkan dari Akurat Online dapat dilihat dari menu laporan, daftar laporan. Di sini ada laporan keuangan, ada laporan laba rugi standar, neraca standar, laba rugi multi periode, neraca multi periode, arus kas tidak langsung, dan laporan keuangan lainnya. Di sini juga ada laporan pusat laba dan biaya. Di sini untuk laba rugi per departemen atau laba rugi per proyek. Laporan buku besar dapat diakses di sini ya, modul laporan buku besar, ada laporan Kasbank, ada laporan piutang, lalu laporan penjualan, ada tenaga sales ya, laporan penjualan per sales, lalu laporan hutang, laporan pembelian, laporan persediaan, laporan gudang, laporan pekerjaan pesanan, aset tetap, laporan pajak, pemeriksaan, dan laporan lain-lainnya. Oke sahabat Akurat, sekian dahulu informasi dari saya bahwa software Akurat Online sangat cocok digunakan untuk perusahaan dagang ataupun perusahaan distributor. Untuk request trial dan penawaran Akurat Online, silakan akses melalui link yang ada di deskripsi video ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan lain mengenai software akuntansi Akurat Online, silakan like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.